Market analisis 19 Mei 2022, kita lihat langsung apa yang menjadi fokus market. Ada inflasi, ada growth atau pertumbuhan, dan juga slowdown ekonomi di China. Ini kaitannya dengan Powell Effect, di mana 2 hari yang lalu Powell sempat mempertegas kembali kondisi dari Federal Reserve atau sikap kebijakan dari Federal Reserve. Powell mengatakan kita perlu melihat inflasi turun dengan cara yang sangat meyakinkan. Sampai kita berhasil, maka kita akan terus melakukannya. Hal ini dikaitkan dengan kenaikan suku bunga yang akan tetap terus dilakukan sehingga didapati inflasi yang kembali mereda. Nah, sementara itu penekanan yang patut kita garis bawahi adalah jika diperlukan, maka Fed bisa menaikkan suku bunga sampai di atas level netral 2,25 ataupun 2,5%. Nah, beberapa pejabat Fed tentunya mendukung kenaikan 50 basis poin dalam 2 pertemuan ke depan. Jadi pertemuan FOMC Juni dan Juli, 50 dan 50 basis poin itu sudah ada di perhitungan market ataupun discount market. Dan market sudah mengantisipasi sebanyak 4 kali kenaikan 50 basis poin. Nah, inilah yang dimaksud oleh Fed, atau dalam hal ini adalah Powell, di mana suku bunga bisa saja lebih dari 2,5%. Kunci utamanya adalah inflasi. Kalau sampai inflasi bisa reda dalam waktu cepat, maka dia tidak perlu menaikkan 50 basis poin atau tidak perlu tergesa-gesa sampai level netral. Tapi kalau ternyata inflasinya tetap tinggi, bahkan seperti apa yang terjadi dengan Inggris kemarin, maka kemungkinan posisi itu yang tetap membuat Fed harus melakukan kenaikan suku bunga bahkan jauh lebih agresif. Nah, terkait hal tersebut, JP Morgan memangkas proyeksi GDP Amerika. GDP untuk paruh kedua 2022 dipangkas dari 3% menjadi 2,4%. Untuk paruh pertama 2023 dari 2,1% menjadi 1,5%. Dan untuk paruh kedua 2023 dari 1,4% menjadi 1%. Nah, ini dikarenakan narasi yang berubah dari kekhawatiran tingkat suku bunga dan juga ketatnya kondisi keuangan kini menjadi kekhawatiran terkait dengan pertumbuhan ataupun pendapatan. Dikarenakan inflasi akhirnya mau tidak mau diakui mengikis daya beli dan juga keuntungan. Walaupun kita lihat 2 hari yang lalu data retail sales kecenderungannya masih cukup kuat. Sehingga inilah yang membuat kenapa Fed harus atau merasa yakin harus untuk menekan inflasi sesegera mungkin dengan tindakan yang lebih preventif, yaitu dengan kenaikan suku bunga jauh lebih agresif. Nah, ini juga terkaitannya dengan data nanti malam. Ada 3 hal atau 3 data yang harus kita lihat: jobless claim, kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan existing home sales. Ya, beberapa kali kita selalu lihat data manufacturing index yang cukup bagus juga mendorong penguatan dolar, sehingga kali ini kita akan lihat hal yang sama. Kalau memang ternyata didapati data yang cukup kuat, maka kita akan lihat rally dolar kembali terjadi, dan itu berarti berdampak negatif untuk emas ataupun currency lain. Nah, sementara existing home sales, kita akan lihat skenario juga kurang lebih seperti ini. Ya, dengan ekspektasi minus 2,5% dan previousnya minus 2,7%, artinya sedikit mengalami peningkatan atau penguatan diharapkan seperti itu. Dan berarti aktualnya kalau ternyata jauh lebih besar dari minus 2,5%, let's say mungkin minus 2% atau minus 1,8%, itu berarti kita akan dapatkan strong dollar, yang berarti menekan emas, lalu juga indeks saham, dan juga kemungkinan posisinya adalah terkait dengan other currency. Dan kalau misalkan aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, berarti katakanlah minus 3% atau lebih besar lagi minus 5%, maka itu akan membuat weak dollar. Sementara itu, kalau dilihat dari China slowdown, akibat dari efek lockdown yang tetap diberlakukan, sehingga akhirnya ekonomi Cina dinilai melambat. Nah, kemudian di hari Jumat 20 Mei 2022, PBOC diharapkan memangkas suku bunga pinjaman atau LPR, Loan Prime Rates, untuk 1 dan 5 tahun. Jadi kalau misalkan ternyata tidak diumumkan dipangkas atau unchanged seperti itu, maka kita akan lihat indeks saham dimulai dari pasar Cina, kemudian Hang Seng, kemudian Asia, dan juga akhirnya sentimen global terhadap indeks saham kecenderungannya akan kembali turun. Karena mau tidak mau kita akui bahwa Cina salah satu pemain yang cukup berdampak di pasar global. Meskipun kabar terbarunya adalah Shanghai mulai buka aktivitas bisnis secara bertahap, tapi kunci utamanya adalah selama lockdown belum lepas ataupun longgar, kondisinya masih tetap diragukan. Terkait dengan harga crude oil, sanksi Uni Eropa ditunda untuk mendapatkan setidaknya persetujuan harus genap 27 anggota. Nah, kita masih tetap melihatnya Hungari lah yang menjadi satu-satunya negara yang bisa dibilang defensif ya. Crude oil juga terpengaruh dari sentimen aset berisiko. Jadi kalau misalkan Anda lihat indeks saham global, terutama kalau kita lihat dari Wall Street, yaitu Dow Jones, Nasdaq, S&P yang kembali melemah nanti malam,
maka hati-hati, crude oil pun bisa kembali turun. Tapi kalau misalkan sentimennya sudah mulai pulih kembali, maka kemungkinan posisinya crude oil pun bisa kembali naik. Technical view, gold, oil, dan juga pound sterling di jam 1:20 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, di tanggal 19 Mei kita lihat di sini running price berada di 18.14 kembali setelah sebelumnya sempat meluncur ataupun naik sampai 18.17 dan tendanya 18.12. Sementara untuk crude oil kembali di 107, sementara untuk pound sterling betul-betul menjalankan skenario yang kita inginkan, yaitu terkait dengan buy on rumor, sell on fact, sampai rilis data CPI yang ternyata betul-betul melonjak tinggi. Dan saya masih tetap posisi sell, jadi saya pertahankan posisi sell saya. Kemarin masih 1.2470 dan tadi malam sudah mencapai 1.2329, jadi ini masih tetap tertahan. Oke, jadi kesimpulannya untuk pound sterling langsung saja, kalau dilihat dari posisi candlestick yang kecenderungannya adalah long bar ataupun long bearish candle, ya seperti yang Anda lihat di sini, posisinya dia tetap dalam posisi penurunan. Nah, kaitannya apakah ini bearish engulfing? No, ini bukan bearish engulfing, tapi melainkan posisi dari dark cloud cover. Kenapa? Karena posisi long bearish candle-nya tidak memakan keseluruhan dari long bullish candle. Jadi kita anggap ini adalah dark cloud cover yang berarti juga potensi penurunan akan terjadi kembali. Nah, perhatikan yang sekarang terjadi adalah level masih di 1.2365 dengan terendah 1.2336 dan tertinggi 94. Well, kita lihat apakah suggestion kita sudah benar apa tidak. Posisinya adalah untuk melakukan sell kurang lebih dengan area di kisaran ya 1.2390 dan 1.2410. Oke, ternyata posisinya sudah benar ya, karena level tertingginya tertahan di level 2394, persis di area resisten yang kita inginkan untuk melakukan sell. So, posisi kita sedang open untuk pound sterling. Open sell sampai TP pertama 1.2330 atau 1.2270 dengan stop loss 1.2470. Kita lihat apakah TP pertama cukup dipertahankan atau langsung exit. Semua bergantung dari level 38.2% ini. Kalau memang dia berhasil tembus dan itu yang harusnya terjadi, maka kita boleh pertahankan posisi sell kita. Nah, kaitannya dengan grafik H4 dilihat dari sini. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya terkait dengan reversal yang terjadi dari falling wedge itu dianggapnya sudah selesai, walaupun target utama adalah 1.2570-an. Nah, ada area arsir biru yang tetap saya pertahankan, sehingga yang diharapkan adalah reversalnya hanya relatif tertahan maksimum 1.2420. Itulah sebabnya area sell-nya maksimum di 1.2410. Dengan areal terdekatnya 50% Fibonacci retracement di grafik H4 yaitu 1.2327. Lalu kemudian kalau ini tembus berarti kita harapkan 1.2286. Nah, catatannya adalah saat dia tembus 61.8% itu berarti tandanya dia memang reverse untuk turun dan semakin kuat untuk pola penurunannya. Tadi kita memiliki TP kedua di 1.2270, itu didasarkan kepada kemungkinan kalau ini tembus Anda boleh pertahankan posisi sell Anda. Nah, kemudian kita kembali ke dalam crude oil, posisinya ternyata kembali turun. Kemarin saya sempat ingatkan kepada Anda, kunci utama dari kondisi spinning tops adalah menunggu next candle. Kalau next candle-nya ternyata bearish, berarti kita akan dapatkan tren penurunan untuk kemudian hari. Tapi kalau ternyata bullish, berarti kita akan dapatkan tren kenaikan. Yang kita dapatkan jawabannya adalah bearish, sehingga posisinya kembali di dalam segitiga atau triangle, dan akhirnya kita asumsikan bahwa trennya kembali bearish. Sampai berapa? Saya perkirakan mungkin kita masih akan bisa melihat level 102 atau 103. Sampai saat ini dia tertahan di level terendahnya 105.16 dan tertinggi 109.39. Nah, kalau misalkan lihat dari kondisi tadi pagi, dia sempat dibuka dengan areal 106.76, lalu kemudian sempat rally 109.39 dan kembali meluncur di 108 atau 170.90-an. Ya, cukup liar, range-nya cukup lebar. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kepada Anda untuk berhati-hati. Terutama kaitannya dengan kenaikan. Kalau memang ternyata dia gagal untuk kembali berada di atas 110, saya rasa masih tetap dalam kondisi bearish, walaupun ini hanya untuk sementara. Lalu kemudian untuk posisi long-nya, Anda boleh incar buy kalau memang ternyata harga sudah bergerak di bawah 102. Ya, kalau kita lihat dari kondisi grafik H4-nya, posisinya
sebetulnya memang masih relatif aman karena tertahan di 61,8%. Tapi ini sekaligus warning karena kenaikan begitu dia tidak sanggup untuk bertahan di atas level 382% atau let's say mungkin historical price 110, maka jangan berharap dia akan lanjutkan kenaikan, melainkan dia akan kembali tertekan. Selama dia tidak tembus 38,2%, artinya dia dalam fase penurunan, dan hati-hati begitu turun di bawah 104,80 Anda masih bisa hold sell sampai at least 102, dan disinilah kemungkinan letaknya demand yang berpotensi muncul. Kembali ke dalam struktur dari pergerakan emas yang ternyata masih tetap bertahan di dalam trend channel. Oke teman-teman, mungkin banyak yang bertanya, kenapa tidak melakukan buy atau tidak langsung naik? Ya, jawabannya adalah ini. Kunci utama kita adalah terkait dengan trend channel, di mana kita lihat trend channelnya menunjukkan pola penurunan, sehingga kita tetap tekankan kembali bahwa tren memang kecenderungannya masih tetap turun. Jadi, kalaupun terjadi kenaikan, itu hanya bersifat konsolidasi yang diharapkan hanya relatif singkat atau terbatas. Nah, jadi selama dia tidak berhasil tembus atau keluar dari jalur trend channel tersebut, kita artikan bahwa tren besarnya masih tetap turun. Sementara untuk penurunan kembali, itu pun kita tetap menyoroti areal arsir biru kurang lebih di kisaran 1786 dan 1803. Jadi kalaupun misalkan dia turun di bawah 1803, kita berharap ini adalah quickly move ya, atau quick move, lalu kemudian dia rebound dan diharapkan ini menjadi strong demand ataupun potential good demand. Tapi kunci utama dari pergerakan grafik daily adalah di candlestick, karena posisi candlestick kemarin berhasil ditutup oleh spinning top, persis yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalkan seperti ini indecision candle, artinya wait and see, ini akan bergantung dengan candle yang sekarang. Artinya, hampir mirip dengan apa yang terjadi kemarin dengan crude oil, maka saya berharap kondisi ini akan menjadi fokus utamanya. Kalau ternyata candlestick ditutup bearish, maka of course trennya kembali akan mulai penurunan di hari Jumat, dan itu berarti sepanjang minggu ini full didominasi dengan pola penurunan. Sementara kalau misalkan kita lihatnya bullish, maka diharapkan ditutup dengan bullish sehingga nantinya weekly candle bisa mendapatkan pola seperti demikian. Dan ini akan sangat bagus untuk minggu depan kalau memang berhasil ditutup dengan spinning top ataupun katakanlah dengan posisi hammer. Posisi yang tetap harus menjadi kewaspadaan kita adalah MA200, di mana sekarang tetap menempel di 23,6% di 1836. Jadi selama kenaikannya masih tetap bertahan di bawah 1836, saya rasa masih cukup sulit untuk kembalikan tren bullish ataupun tren kenaikan untuk emas. Sehingga terakhir kita lihat dari grafik H1-nya, posisi kemarin cukup safety karena kita sempat melihat ini ada potensi double bottom, kemudian dia rebound, betul-betul ternyata trend line support masih cukup kuat. Tapi perkaranya adalah kondisi high cenderung lebih rendah, sehingga kemungkinan posisinya mengalami penurunan. Sejauh ini level tertinggi 1817 dan terendahnya 1812. Sementara keinginan kita untuk melakukan sell berada di kisaran area 1818 dan 1820. So far dia tertahan di 1817,50. Cukup dekat, dan itu berarti sebetulnya bisa saja tetap diasumsikan bahwa kita sudah dalam posisi sell, tapi hati-hati, target maksimalnya saya hanya di 1804. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kalau sampai 61,8% di grafik H1 ini tembus, kita bisa lihat 1798 atau bahkan lebih rendah, mungkin saja di kisaran 95. Jadi ini kembali ke titik arsir biru yang kemungkinan akan sangat cepat, dan saya minta Anda untuk berhati-hati di malam hari in case ternyata existing home sales melemah atau bahkan sudah diantisipasi sehingga nantinya akan terjadi tail yang cukup panjang dan dia ditutup dengan rebound. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.